Shalom, selamat pagi Jemaat sekalian. Kita akan segera memulai ibadah pada pagi hari ini. Mari kita membaca kitab Mazmur pasal 134 ayat 2-3. Angkatlah tanganmu ke tempat kudus dan pujilah Tuhan. Kiranya Tuhan yang menjadikan langit dan bumi memberkati engkau dari Sion. Mari kita berdoa. Tuhan, ajar kami mendapatkan kepuasan dalam-Mu, karena kami ini tidak puas secara otomatis. Tuhan telah memberikan anugerah yang besar kepada kami. Tolong kami belajar mendapat kepuasan di dalam Engkau. Seperti Paulus, kami ingin belajar mendapat rahasia kepuasan di dalam Tuhan. Bukan dengan mendapatkan apa yang kami inginkan, tetapi dengan makin masuk ke dalam rencana Tuhan. Kiranya kami boleh menjadi jemaat yang terus kuat di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom semuanya Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Semua ketinggian dan kedalaman yang ada di hadapan kita telah dijangkau oleh akal manusia. Satu-satunya yang tak terjangkau oleh akal kita ialah kedalaman rencana dan rancangan Tuhan. Ia dapat mengubah segala menjadi indah, kasih-Nya begitu luas, kebaikannya terlalu lebar, anugerahnya tak terjangkau oleh akal kita. Ia perancang yang agung, rancangannya adalah rancangan damai sejahtera. Sejahtera bagi saya dan saudara sekalian semuanya. Saat tiada jalan yang harus ku tempuh, Yesus ada di sana memberi pengharapan. Saat tiada jawaban di dalam hidupku, Kau ada di sampingku dan memberiku jawaban. Tiada yang mustahil bagimu ya Allahku, jalanmu tak terselangi. Terpesona rancangan-Mu Tuhan, rancangan damai sejahtera. Saat tiada jalan yang harus ku tempuh, Yesus ada di sana memberi pengharapan. Saat tiada jawaban di dalam hidupku, Kau ada di sampingku dan memberiku jawaban. Mustahil bagimu ya Allahku, jalanmu tak terselangi. Aku terpesona rancangan-Mu Tuhan, rancangan
rancangan damai sejahtera, rancangan damai sejahtera, rancangan damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa sebelum kita melanjutkan pujian kita menyambut firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita membaca pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalib langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Salam, selamat pagi saudara-saudara kasih Tuhan. Puji Tuhan, pada pagi ini kita kembali untuk beribadah mendengar sabda firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami sorga, terima kasih Tuhan. Oleh kasih kemurahan-Mu menyertai kami, pagi ini kami mau dengar sabda firman-Mu. Roh Kudus pimpin kami, membuka hati kami. Beri kuasa pada kami untuk dapat mengerti setiap kehendak-Mu. Dan kuasa menyertai hamba-Mu, bibir hamba-Mu, Tuhan pakai untuk menyampaikan setiap kebenaran-Mu. Berfirmanlah kepada kami siap untuk mendengar. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara kasih Tuhan, pada pagi ini tema khotbah kita, Tuhan yang punya mujizat. Nah, saudara kasih Tuhan, pada pagi ini kita akan bagaimana mengerti tentang mujizat Tuhan. Mujizat adalah kejadian ajaib yang sukar dijangkau oleh akal manusia, yang merupakan sebuah fenomena yang sangat sering muncul di dalam Alkitab. Sampai sekarang pun masih banyak orang-orang Kristen yang mengharapkan atau mengagungkan mujizat. Bahkan banyak perkhotbah yang menjadi mujizat sebagai daya tarik utama ketika melakukan KKR. Apa sebenarnya maksud Tuhan dengan melakukan mujizat? Semua mujizat akan membuka jalan saat-saat kita menemui jalan buntu di dalam dunia ini. Mujizat itu hanya ditemukan dalam dunia supernatural. Semua mujizat adalah sebuah keajaiban. Sebekas kekuatan supernatural Allah yang intervensi dalam sejarah kehidupan kita manusia. Sebuah keajaiban adalah sesuatu yang terjadi, tidak dapat dijelaskan secara nalar. Kristus melakukan minimal 35 mujizat di dalam Alkitab. Berjalan di atas air, menyembuhkan orang sakit, melipat ganda roti, dan mengubah air menjadi anggur, bahkan membangkitkan orang mati. Saudara kasih Tuhan, mengapa Kristus melakukan mujizat begitu banyak? Pertanyaannya adalah, apakah dia melakukan untuk membujuk orang-orang percaya padanya atau untuk memperkuatkan iman mereka? Dan apakah dia melakukan mujizat untuk secara darasi? Apakah dia melakukan mujizat untuk secara dramatis? Untuk menunjukkan bahwa Tuhan yang menaruh niat pada ciptaannya. Jawaban sangat sederhana, ya.
Yesus melakukan mujizat untuk kita dapat tahu. Yesus melakukan mujizat agar kita mau memuliakan Allah. Mungkin mujizat terbesar adalah fakta bahwa Yesus adalah firman yang menjadi daging dan tinggal di antara kita. Dia adalah mengekspresi yang terlihat dari Allah yang tidak kelihatan. Tuhan tidak selalu melakukan mujizat di setiap permohonan kita. Tapi jangan meremehkan kekuatan atau jangan meremehkan kekuasaan Tuhan. Kalau kita meremehkan kekuatan atau meremehkan kuasa Tuhan, lain kali saudara membutuhkan mujizat. Jangan lupa, dia bukan seorang penyihir. Tapi jangan terkejut jika mujizatnya lebih besar daripada apa yang Anda bayangkan. Mujizat-mujizat yang Tuhan Yesus lakukan selama dia tinggal di dalam dunia ini. Saudara, banyak mujizat yang Tuhan Yesus lakukan waktu Yesus masih ada dalam dunia ini. 2000 tahun lalu, Yesus melakukan mujizat untuk menyembuhkan banyak orang sakit. Tuhan Yesus punya hati yang berbelas kasihan. Karena itu setiap kali dia bertemu dengan orang-orang susah, orang-orang sakit, dia pasti akan menolong orang tersebut. Contoh itu nyata. Ada waktu Yesus berkeliling kota demi kota, bertemu dengan beraneka ragam orang yang hidupnya sulit dan sakit. Kita bisa baca firman Tuhan seperti seorang buta. Markus 8 ayat 22 sampai 23. Ayat 22. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamah dia. Ayat 23. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar ke kampung. Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya dan bertanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Saudara kasih Tuhan, orang yang buta, secara medis, mampukah orang buta bisa melihat? Kecuali ganti mata, saudara dikasih Tuhan. Gak masuk akal. Orang buta bisa melihat. Hanya Tuhan Yesus memakai ludahnya, meletakkan tangannya kepada kedua mata orang buta itu. Orang buta bisa melihat. Saudara, itu tidak ada di medis. Lalu orang lumpuh juga. Yang secara lumpuh yang sudah divonis lumpuh total. Tak mungkin bisa menjalan kecuali ganti kaki secara medis. Atau pakai kaki robot yang besi. Tapi Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Dan orang lumpuh bisa berjalan. Bagaimana juga dengan wanita pendarahan? Wanita pendarahan yang cukup lama menderita. 12 tahun dia menderita pendarahan. Ketika dia jamah jubah Yesus, dia sembuh total. Nah saudara, itulah mujizat. Masih banyak sekali mujizat kesembuhan yang Tuhan Yesus lakukan. Semua tercatat di dalam Alkitab, di dalam kitab Perjanjian Baru. Saudara kasih Tuhan, banyak orang, saya tidak mengerti. Orang-orang mengandalkan pemahaman-pemahaman teolog-teolog yang punya gaisan-gaisan yang dengan pemahaman yang saya pun tidak mengerti. Kenapa mereka tidak percaya mujizat? Mereka hanya percaya mujizat waktu 2000 tahun lalu Yesus melakukan. Sekarang tidak ada lagi mujizat. Katanya seperti itu. Tapi saya boleh kasih tahu saudara kasih tahu. Saya sudah 20 tahun jadi hamba Tuhan. Saya banyak sekali melihat mujizat-mujizat. Bagi saya itu tidak mungkin. Tapi bagi Tuhan itu semua mungkin. Saya lihat banyak. Kadang-kadang ketika aku doa orang lumpuh, saya berkata kepada orang lumpuh, coba gerakkan pikiranmu, kaki digoyang. Gak bisa Pak Pendeta. Tapi ketika doain, dia perintah, bisa gerak. Nah ayo saudara, dari mana itu? Banyak sekali. Saudara bisa buka
di IG saya, Elson_Tan. Saudara bisa buka, lihat kesaksian demi kesaksian, ribuan kesaksian mengenai mujizat Tuhan. Apakah itu kebetulan? Apakah itu didramatasi? Saudara, saya pun heran. Tetapi itu bukan terjadi 2000 tahun sampai hari ini. Mujizat masih nyata dan mujizat masih ada. Nah saudara, Tuhan Yesus juga melakukan mujizat kebangkitan. Mujizat kedua yang Tuhan Yesus lakukan yang paling besar adalah membangkitkan orang mati. Kisah 3 bersaudara, Maria, Marta, dan Lazarus, mengkisahkan bagaimana Yesus berkuasa atas kematian. Alkitab menceritakan bahwa saat Yesus sedang memberitakan firman Tuhan, tiba-tiba dia dapat kabar bahwa sahabatnya Lazarus sakit. Tuhan Yesus memang tidak segera datang, membiarkan. Akhirnya Lazarus meninggal dan dikuburkan. Waktu Tuhan Yesus datang, dia mendapat semua orang sedang berkambuh. Tapi yang sangat menarik, Yesus justru menyampaikan kepada semua orang, Lazarus itu tidak mati, hanya tidur. Nah saudara kasih Tuhan, apakah itu suatu hal ngejek atau suatu hal yang tidak masuk akal? Tetapi mujizat terjadi ketika Lazarus sudah dikubur 4 hari. Di dalam kuburan, Yesus memanggil, Lazarus, Lazarus, Lazarus. Lazarus keluar dari kuburan, masih dibungkus dengan kain kafan. Nah saudara, inilah mujizat. Saya sendiri dulu pun gak percaya. Nah itulah, ketika kita gak percaya mujizat, kita gak percaya kesembuhan, lebih baik saudara gak percaya Alkitab. Kenapa? Apa yang terjadi 2000 tahun di dalam Alkitab akan terjadi pada saat ini juga. Karena Tuhan Yesus kita hidup dan nyata dan hidup dalam kehidupan kita. Saudara-saudara kasih Tuhan, Tuhan Yesus akan melakukan mujizat yang tidak masuk akal. 5 roti 2 ikan. Mujizat-mujizat Yesus lakukan menarik lebih banyak orang mengikuti dia. Sampai suatu kali Yesus diikuti oleh lebih daripada 5.000 orang. Alkitab mencatat 5.000 laki-laki, belum termasuk perempuan, belum termasuk anak-anak. Lalu mereka berhenti di sebuah tempat. Yesus mulai mengajar di sana. Tapi karena tempat itu jauh dari mana-mana, hari sudah menjelang malam, menjelang gelap, dia melihat semua orang sudah mulai kelaparan. Akhirnya Yesus tergerak untuk memberikan mereka makanan. Dia lalu menyuruh murid-muridnya untuk mencari pembekaran, membagikan kepada semua orang. Tapi murid-muridnya mulai bingung. Makan apa yang harus kita bagikan? Sementara tidak ada sama sekali. Pembekaran yang mereka siapkan tidak ada cukup. Sampai akhirnya seorang anak datang menghapus murid-muridnya dan menyodorkan 5 roti 2 ikan. Mungkin awalnya murid-muridnya berpikir, ya Allah, hanya 5 roti 2 ikan, nggak ada artinya. Di sini ada 5.000 orang laki-laki. Coba saudara bisa bayangkan, mereka pasti mulai mengabaikan pemberian anak itu. Tapi akhirnya Yesus meminta untuk membawa anak itu kepadanya dengan keranjang roti miliknya. Tahukah apa yang terjadi? Ketika Yesus mengadakan 5 roti 2 ikan ke langit, sembari dengan mengucapkan syukur dan berkat, memecah-mecahnya dan meminta murid-muridnya membagi roti dan ikan ke setiap orang. Menakjubkan sekali, roti dan ikan malah tak akan habis-habis. Semua orang justru makan dengan kenyang. Tuhan Yesus melakukan semua pelayan ini karena dia mengasihi semua manusia yang ada di dalam dunia ini. Dia masih punya kesempatan untuk menyatakan dirinya lewat setiap mujizat-mujizat yang dia lakukan. Saudara kasih Tuhan, sampai hari ini mujizat selalu nyata. Jika saudara percaya mujizat, hanya Tuhan Yesus yang dapat lakukan. Tidak ada satu manusia pun dapat lakukan. Pendeta pun tidak dapat lakukan. Karena Tuhanlah Yesus Kristus yang dapat lakukan. Sampai akhir pelayanan Tuhan Yesus,
selesai mati di kayu salib, dia kembali ke surga. Dan dia janji dia akan datang kembali dengan yang sama. Dan Yesus berkata, ketika aku naik ke surga, Roh Kudus yang akan menyertai kita. Maka Roh Kuduslah yang menyertai kita, sehingga saudara tetap dapat melihat mujizat, asal saudara memiliki iman yang kokoh percaya. Apapun kondisinya dalam keadaan saudara pada hari ini, baik sakit, asal percaya dengan sungguh-sungguh, mujizat itu akan terjadi. Apapun kondisi, situasi kesulitan keuangan saudara, ekonomi saudara, usaha saudara, asal saudara sungguh-sungguh percaya, mujizat itu akan terjadi. Karena Tuhan Yesus itu hidup. Dan Tuhan Yesus itu selalu bersama kita. Dari dulu sampai sekarang dan selama-lamanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya Engkaulah Tuhan Yesus yang dapat lakukan mujizat. Oleh kasih kemurahan-Mu, kita kokohkan iman kami teguh, sehingga kami penuh dengan percaya, sehingga kami akan meraih mujizat. Karena Tuhan Yesus nyata dan hidup dalam kehidupan kami. Apapun kondisi kami, baik sakit penyakit, Tuhan Yesus yang bisa menyembuhkannya. Apapun kondisi ekonomi kita, usaha kita, Tuhan Yesus yang akan memberikan pemulihan dan berkat pada kita. Tidak ada satupun yang mustahil, karena Tuhan Yesus sayang kita. Tuhan Yesus selalu bersama kita. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara kasih Tuhan, Tuhanlah yang punya mujizat, bukan manusia yang punya mujizat. Hanya Dialah Tuhan yang bisa lakukan mujizat. Apapun kondisi saudara pada hari ini, keadaan saudara ini, mari saya ajak saudara sungguh-sungguh percaya. Pegang firman-Nya, pegang kedaulatannya, pegang kuasanya. Semua akan terjadi dalam hidup kita. Percaya dan menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan, dan duduk diam di bawah kaki Tuhan, serahkan sepenuhnya, maka mujizat itu akan nyata dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.